Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 23 Februari 2022, peringatan wajib Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema tunjukkan cinta dan kemurahan hati. Tidak perlu iri hati. Saudara dan saudariku seiman yang terkasih dalam Kristus, apakah saya dan Anda bersuka cita, bergembira atas kebaikan yang dilakukan orang lain? Apabila orang lain berbuat sesuatu yang baik, apakah kita bersuka cita, bergembira? Dalam Injil hari ini, Yesus menegur para muridnya karena kecemburuan mereka, karena kecurigaan mereka, karena mereka iri hati. Mereka kesal, mereka iri hati karena seseorang yang bukan dari kelompok mereka, dari kelompok para murid, melakukan pekerjaan yang baik dalam nama Yesus. Mereka bahkan melarang pria itu karena menurut mereka dia bukan pengikut kita, dia tidak mengikuti kita. Jawaban Yesus atas kekecewaan mereka, atas keluhan mereka, atas rasa kesal mereka, Yesus menjawab dengan penuh hikmat. Yesus katakan, tidak seorang pun yang melakukan pekerjaan besar dalam namaku akan segera berbicara jahat tentang aku. Saudara-saudaraku, bukankah kita seperti para murid ketika kita kesal pada perbuatan baik orang lain yang tampaknya lebih bersinar daripada kita? Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 4 dan 6, dia katakan, kasih tidak cemburu tetapi bersuka cita karena kebenaran. Saudara dan saudariku terkasih, iri hati dan kecemburuan padananya adalah dosa. Karena apa? Karena itu membawa kita pada ketidaksukaan, pada kecemburuan atas apa yang seharusnya membuat kita bersuka cita, yaitu kebaikan sesama kita, perbuatan baik sesama kita. Alasan mengapa kita bersikap demikian atas kebaikan orang lain adalah karena entah bagaimana kita melihat kebaikan itu sebagai sesuatu yang mengurangi nilai atau keunggulan kita sendiri. Ada keegoisan dari kita di sana. Kecemburuan atau iri hati terbentuk ketika kita percaya bahwa keuntungan atau kepemilikan orang lain mengurangi atau membawa aib pada kita. Kecemburuan, iri hati, saudaraku, bertentangan dengan cinta. Baik objek cinta maupun objek kecemburuan adalah hal yang sama, kebaikan sesama kita. Karena itu, cinta itu dia bersuka cita atas kebaikan sesama kita, bersuka cita atas kebaikan orang lain. Sedangkan kecemburuan, iri hati sebaliknya, bersedih, tidak suka, tidak puas. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus,
Terus bagaimana kita bisa mengatasi rasa iri hati ini, rasa cemburu ini? Kita atasi dengan kasih yang telah Allah taruh di dalam hati kita melalui karunia Roh Kudus. Roh Kudus memurnikan hati kita dan membebaskan kita dari nafsu kita yang tidak teratur, seperti iri hati, kecemburuan, keserakan, ketidaksukaan, kepahitan. Cinta Tuhan adalah cinta yang murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, yang sepenuhnya berorientasi pada kebaikan kita, berfokus pada kebaikan kita. Kasih yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita mencari kebaikan tertinggi dari sesama kita. Kasih Tuhan memurnikan dan membebaskan kita dari segala kecemburuan dan iri hati. Dan itu memaksa kita untuk memberi dengan murah hati, terutama kepada mereka yang kekurangan apa yang mereka butuhkan. Saudara dan saudariku, setiap orang yang membutuhkan memiliki hak untuk dicintai oleh kita, karena mereka dikasihi oleh Allah yang menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan kita dalam cinta untuk cinta. Kita paling bebas dan bahagia ketika kita mencintai seperti Dia mencintai. Kasih dan amal yang kita tunjukkan kepada sesama kita juga mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih yang kita miliki atas kebaikan belas kasihan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita secara melimpah. Yesus menyatakan bahwa kebaikan apapun yang ditunjukkan dan bantuan apapun yang diberikan seseorang kepada mereka yang membutuhkan, orang tersebut tidak akan kehilangan upahnya. Yesus sendiri, Dia tidak pernah menolak untuk memberi kepada siapapun yang membutuhkan, yang meminta bantuannya. Sebagai murid-muridnya, kita dipanggil untuk menjadi baik dan murah hati seperti Dia. Pertanyaan buat kita, apakah kita bersyukur atas kemurahan hati dan kebaikan Tuhan terhadap kita? Dan apakah kita siap untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati yang sama terhadap sesama kita? Santo Gregorius dari Nisa, seorang bapak gereja awal, dia mengomentari perikop Injil ini demikian. Dia katakan, Tuhan tidak pernah meminta hamba-hambanya untuk melakukan apa yang tidak mungkin. Kasih dan kebaikan kealahannya dinyatakan dengan berlimpah. Itu dicurahkan seperti air ke atas semua. Tuhan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tak satu pun dari mereka yang ingin diselamatkan akan kekurangan kemampuan ini diberikan oleh orang yang berkata, siapapun yang memberi kamu secangkir air, minumlah, karena kamu menyandang nama Kristus. Dia sekali-kali tidak akan kehilangan upahnya. Saudara dan saudariku, mintalah Tuhan agar Dia meningkatkan kemurahan hati Anda dan saya dalam berbuat baik untuk orang lain. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memancarkan sukacita Injil kepada orang lain. Semoga terang dan kebenaran-Mu bersinar melalui kami, sehingga orang lain dapat menemukan hidup dan sukacita baru di dalam Engkau dan kebebasan dari dosa dan penindasan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.